Hai, selamat malam. Terima kasih ya buat kalian yang sudah setia mendengarkan saya bercerita. Dan cerita kali ini berjudul Hantu di Perkantoran Jakarta. Cerita ini ditulis oleh akun Twitter @bristory. Untuk kalian yang ingin membaca sendiri tweetnya, saya selalu cantumkan link akun cerita yang saya bawakan di kolom deskripsi. Silahkan diklik dan kunjungi akun beliau. Tapi, buat yang mau dengerin ceritanya versi suara saya, kalian tinggal stay di channel ini dan selamat mendengarkan. Jadi malam ini, saya akan bercerita tentang kejadian mengerikan yang pernah dialami oleh Seno dan juga Aldo. Kejadian ini terjadi ketika mereka sedang bekerja di kantornya masing-masing. Tanpa buang waktu lagi, kita mulai cerita yang pertama. Aku Seno, dan aku berkantor di bilangan Jalan Tendean, Jakarta. Dan peristiwa yang akan aku ceritakan ini terjadi sekitar tahun 2018 lalu. Kala itu, di satu malam di hari kerja, kebetulan waktu itu aku sedang lembur untuk menyelesaikan sebuah laporan yang harus diserahkan pagi esok harinya. Val, gue sholat dulu ya. Lo belum mau balik kan? Tanyaku ke Valdi yang duduk persis di depan, namun posisinya memunggungiku. Iya, gue masih belum beres nih. Jawab Valdi dengan mata tetap melihat monitor. Ya sudah, mendengar itu, aku lantas melangkah menuju lift turun ke basement untuk sholat isya. Waktu itu sudah jam 8 lewat, dan di lantai 5 sudah nyaris kosong. Hanya tinggal aku, Valdi, dan Pak Hendro security. Di dalam lift, aku juga sendirian, karena benar-benar sudah sepi. Kantorku memang begini, jam 6 sore hampir seluruh karyawan sudah pulang, kecuali yang memang masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan seperti aku dan Valdi kali ini. Suasana di lantai lainnya juga begitu, sudah sepi semua. Aku tahu itu karena lift yang aku tumpangi langsung meluncur turun ke basement tanpa berhenti. Sesampainya di bawah, aku langsung menuju musola, berwudu lalu sholat isya. Dan sama juga, di musola pun sudah sepi, sama sekali tidak ada orang. Setelah selesai sholat, aku merebahkan tubuh sebentar, meluruskan tulang punggung dan melemaskan otot yang kaku setelah seharian bekerja. Nggak lama sih, mungkin hanya sekitar setengah jam saja di musola. Sampai akhirnya menjelang jam 9, aku bergegas kembali ke meja untuk menyelesaikan pekerjaan. Dan situasinya masih sama sepinya seperti waktu turun tadi. Bahkan mungkin sekarang terasa semakin sepi, karena memang sudah semakin malam juga. Saking sepinya, gerakan lift ke atas saja sampai menimbulkan suara yang cukup jelas. Padahal kalau siang hari, suara lift ini nyaris tidak terdengar. Tanpa hambatan, lift langsung membawaku ke lantai 5. Saat keluar dari lift, aku berpapasan dengan Pak Hendro. Mas Eno, gantian ya. Saya sholat dulu sebentar, katanya. Iya Pak, silakan, jawabku sambil kembali masuk ke dalam ruangan. Ruanganku ini cukup besar dan juga lapang. Cukuplah untuk menampung sekitar 30 orang. Dan ruangan besar ini bentuknya memanjang serta dipenuhi oleh meja-meja kerja lengkap dengan komputernya. Ketika aku sudah di dalam, sebagian lampu sudah mati. Hanya ada 2 atau 3 lampu saja yang masih menyala. Jadinya ruangan menjadi agak redup. Kala itu, aku melihat Valdi masih duduk di kursinya, tapi dalam posisi menunduk. Kami berdua memang duduk di paling pojok ruangan, dan mejaku hanya berjarak 2 meja di belakang Valdi. Selain itu, meja kerjaku ini letaknya tepat berada di depan ruang meeting, yaitu sebuah ruangan yang full berdinding kaca. Karenanya, aku bisa leluasa melihat ke dalam. Dan walaupun sudah gelap, tapi aku masih bisa melihat ke dalam ruangan meeting itu dengan bantuan sedikit cahaya dari luar. Lagi pula saat itu pintunya juga terbuka. Val, lo belum beres? Tanyaku ketika sedang persis lewat di samping meja Valdi.
Waktu itu, Valdi masih dengan posisinya yang sama saat aku datang, yaitu menundukkan kepala di atas tangannya di meja. Tapi Valdi tidak menjawab. Sepertinya dia lagi istirahat sebentar. Begitu pikirku dalam hati. Aku pun kembali ke meja tempat dudukku dan kembali melanjutkan pekerjaan. Aku tidak berani menegur Valdi lagi karena sepertinya dia kecapean sampai tertidur di mejanya. Setelah itu, aku benar-benar larut berkonsentrasi dan fokus menyelesaikan laporan yang harus diserahkan besok pagi. Kemudian sekitar jam 9:30, konsentrasiku pecah ketika tiba-tiba terdengar suara pintu lift yang terbuka. Tidak lama, muncul Pak Hendro di pintu ujung ruangan. "Aman, Mas Eno?" "Ah, Pak Hendro, kirain siapa, Pak?" "Aman, Pak, aman," jawabku. "Mas, saya ke pos bawah dulu ya sebentar, nanti balik lagi," ucapnya. "Oke, Pak, kami sebentar lagi juga pulang kok," jawabku lagi. Percakapan kami pun selesai, dan Pak Hendro kemudian masuk ke lift untuk turun menuju basement. Ya sudah, aku lanjut kerja lagi, sedangkan Valdi masih saja tertidur di mejanya. Sampai akhirnya tidak terasa jam sudah menunjukkan pukul 10 lewat. Sudah cukup larut, tapi untunglah pekerjaanku sudah selesai semua. Setelah meregangkan badan sebentar, aku mulai membereskan meja dan barang-barang bersiap untuk pulang. Sementara itu, Valdi masih saja tidur di mejanya. "Val, balik yuk ah, gue udah beres nih," kataku mencoba membangunkannya. Tapi Valdi masih tetap tidak bergeming. Sepertinya tidurnya benar-benar pulas. Ya sudah, aku pun lanjut beberes dan berniat akan membangunkannya lagi nanti setelah siap pulang. Setelah selesai beberes, ketika baru berniat untuk berdiri dan mendekati Valdi, tiba-tiba ponselku berbunyi. Sepertinya ada pesan WhatsApp yang masuk. Tentu saja, aku lebih memilih untuk membuka ponselku dulu sebelum pergi meninggalkan meja. Dan memang benar, ada pesan masuk. Lalu aku pun membacanya. Tapi begitu sudah terbaca, sejenak aku terdiam. Termenung sebentar dan mencoba mencerna pesan WhatsApp yang baru saja selesai aku baca. Bersamaan dengan itu, jantung mulai berdegup kencang, dan tanpa sadar, aku terdiam duduk bersandar saking bingungnya harus berbuat apa. Kenapa? Karena pesan WhatsApp itu berasal dari Valdi, dan isi pesannya adalah, "Bro, lo masih di kantor kan? Komputer gue udah mati belum sih? Tadi gue buru-buru banget pulangnya. Sampai lupa udah matiin komputer apa belum. Kalau masih hidup, tolong matiin ya bro." Begitu isinya. Dan sambil menahan tangan yang gemetar, aku lantas menjawab pesan WhatsApp itu. "Komputer lo monitornya udah mati sih, Val. Emang lo kapan cabutnya sih? Kok gue gak tahu?" balasku. Dan Valdi membalas lagi. "Gue balik pas lo sholat tadi. Bini gue telepon nyuruh gue cepetan pulang. Kenapa emang bro?" tulisnya. Melihat pesan Valdi, aku tidak menjawab lagi. Lalu perlahan, aku memasukkan ponsel ke dalam tas. Kalau ternyata Valdi sudah pulang meninggalkan kantor sejak jam 8, lantas siapa yang sedang duduk menunduk di mejanya dari tadi? Siapa laki-laki yang mengenakan kemeja putih persis seperti yang dikenakan oleh Valdi tadi? Siapa juga laki-laki yang posisinya menunduk seperti tertidur itu di mejanya? Wah, di tengah kekalutan itu, tiba-tiba terdengar lagi suara lift yang terbuka. Refleks, aku pun menatap pintu ruangan di kejauhan untuk memastikan siapa yang datang. Pak Hendro kah? Ya, semoga saja dia, pikirku. Beberapa belas detik kemudian, akhirnya aku melihat sosok yang sepertinya baru saja keluar dari dalam lift. Dan ternyata itu bukan Pak Hendro security, tapi orang lain. Langkah mereka perlahan dan mulai masuk ke ruangan tempatku berada. Mereka? Iya, mereka. Jadi bukan hanya satu orang, tapi ada beberapa. Aku yang berada di paling sudut belakang ruangan hanya bisa diam sambil terus memperhatikan
siapakah mereka yang sedang melangkah masuk ke ruangan itu. Dan setelah aku perhatikan lebih seksama lagi, ternyata mereka ada 3 orang, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Semuanya berpakaian layaknya pekerja kantoran. Yang laki-laki mengenakan kemeja putih dan berdasi, sedangkan yang perempuan mengenakan jas wanita berwarna gelap. Kala itu, aku masih belum bisa melihat wajah mereka dengan jelas, karena lampu ruangan sudah redup. Tapi satu yang pasti, mereka berjalan ke arahku, menuju ke mejaku. Dan yang aneh, langkah mereka ini sangat pelan. Tapi walaupun pelan, semakin lama mereka semakin mendekat. Dan posisiku saat itu sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kalaupun mau melarikan diri keluar ruangan, aku harus melewati mereka dan harus berpapasan dengan sosok-sosok misterius itu. Sosok yang aku yakini kalau mereka bukan manusia. Dan benar, ketika sudah mendekat dan makin mendekat lagi, akhirnya aku dapat melihat wajah mereka satu persatu. Laki-laki yang berjalan paling depan terlihat berumur sekitar 50 tahunan. Pria berkumis dengan rambut nyaris tertutup uban seluruhnya. Laki-laki kedua lebih muda dan lebih kurus. Sedangkan yang perempuan berambut panjang berwarna gelap. Namun, aku melihat ada kesamaan di antara mereka bertiga, yaitu wajah mereka ini sangat pucat dan tampak mengerikan. Walaupun mereka semua sedang tersenyum. Dan lagi, wajah-wajah mereka tampak asing. Aku bahkan sama sekali tidak mengenalinya. Aduh, pokoknya sangat mengerikan. Dan kalian masih ingat kan dengan sosok laki-laki yang sejak tadi duduk menunduk di meja Valdi? Iya, tiba-tiba dia bangun dari tidurnya lalu berdiri. Dan ketiga sosok yang baru masuk itu sekarang sudah berada tepat di samping meja Valdi. Saat itu aku benar-benar sangat ketakutan, karena posisi mereka berempat ini sangat dekat dengan mejaku. Kala itu, mereka diam sebentar di samping meja Valdi, sebelum kemudian melangkah menuju mejaku. Wajah mereka masih konsisten dengan senyumannya, senyuman datar tanpa ekspresi. Sambil tersenyum, mereka melangkah perlahan menuju mejaku. Wah, pokoknya jangan ditanya bagaimana perasaanku saat itu. Karena saking takutnya, aku sendiri seperti mematung duduk bersandar di kursi. Jantungku berdetak kencang, dan aku gak tahu harus berbuat apa ketika akhirnya mereka sudah benar-benar berada di sampingku. Untunglah, ternyata mereka tidak berhenti, tapi terus melangkah ke belakang menuju ruang meeting. Dan aku terus memperhatikan mereka, sampai akhirnya mereka masuk ke ruang meeting yang sudah dalam keadaan gelap. Beberapa detik kemudian, aku baru tersadar kalau inilah saat yang tepat untuk pergi meninggalkan ruangan. Sontak, aku meraih tas lalu langsung bergegas melangkahkan kaki, meninggalkan meja untuk menuju pintu keluar. Tapi, belum juga sampai pintu, tiba-tiba rasa penasaran memenuhi isi kepala. Kemudian perlahan, aku pun menoleh ke belakang ke ruang meeting. Ternyata, ruang meeting sudah kosong, dan sosok-sosok hantu itu tidak kelihatan sama sekali. Setelah itu, aku pun semakin cepat melangkah keluar ruangan, bergegas menuju lift, lalu turun ke lantai dasar. Untunglah di basement aku bertemu dengan Pak Hendro. Dengan agak terengah, aku pun bertanya kepada Pak Hendro. "Pak, emang Valdi udah pulang dari tadi?" tanyaku. "Iya mas Valdi kan tadi pulang pas Mas Seno turun sholat. Makanya saya bingung, kok tumben-tumbenan Mas Seno mau kerja sendirian sampai malam," jawabnya. Wah, sejak kejadian itu, aku tidak pernah lagi mau lembur sampai larut malam. Apalagi jika sendirian. Nah, cerita berikutnya berasal dari Aldo. Dia akan bercerita tentang peristiwa seram yang dia alami ketika datang memenuhi panggilan wawancara. Aku Aldo, dan aku adalah karyawan satu perusahaan yang berkantor di bilangan Simatupang, Jakarta. Peristiwa yang ingin aku ceritakan ini terjadi pada tahun 2012. Waktu itu, sudah nyaris 1 tahun setelah lulus kuliah, aku masih saja belum dapat pekerjaan. Sampai akhirnya,
ada kebetulan yang menyenangkan. Tiba-tiba aku bertemu dengan Elvan. Dia adalah teman semasa kuliahku. Dan kami bertemu tanpa sengaja ketika aku sedang mengurus perpanjangan SIM di kantor polisi. Pertemuan itu pun kemudian berujung ke percakapan singkat namun padat. Kala itu, kami saling bercerita tentang kabar masing-masing. Kebetulan, Elvan sudah bekerja di salah satu perusahaan jasa. Sampai akhirnya, Elvan tahu kalau aku masih menganggur. Maka dari itu, dia kemudian memberikan aku sebuah nomor telepon perusahaan yang menurutnya sedang membutuhkan karyawan baru. Nih Dok, lo telepon aja coba. Siapa tahu masih ada lowongan. Lo coba aja, siapa tahu rezeki kan. Ini emang bukan perusahaan gede sih, tapi gajinya lumayan. Temen gue pernah kerja di sana soalnya. Begitu kata Elvan menutup pertemuan. Duh, thanks Van. Semoga rezeki gue ya. Gak enak banget nih kelamaan nganggur, kataku. Ya sudah. Setelahnya, tanpa berlama-lama, aku langsung menelpon perusahaan itu. Halo, selamat siang PT Anggoro. Terdengar suara perempuan menjawab di ujung telepon. Selamat siang Bu, saya Aldo. Dari informasi yang saya dapat, katanya perusahaan ini sedang membuka lowongan kerja. Benarkah Bu? Tanyaku. Oh benar, Masnya bisa datang langsung aja ke sini. Jawab perempuan itu dengan ramah. Setelahnya, aku pun menanyakan kapan aku bisa datang untuk wawancara. Dan perempuan itu bilang keesokan harinya aku bisa datang langsung. Ditunggu jam 4 sore. Selain itu, beliau juga memberikan alamat kantor dengan lengkap. Dan kantor yang akan aku datangi ini letaknya di daerah Pasar Minggu. Jadi lokasinya cukup jauh dari tempat tinggalku. Tapi ya nggak apa-apa, aku tetap akan mendatanginya. Karena aku sudah terlalu jenuh menganggur. Jadi aku berniat untuk menerima pekerjaan apa saja yang tersedia. Keesokan harinya, tepat jam 2 siang, aku sudah siap berangkat. Dan transportasi umum menjadi andalanku. Perkiraanku, perjalanan menuju kantor tempat wawancara di Pasar Minggu akan memakan waktu paling lama 2 jam. Jadi, aku tidak akan terlambat. Terik panasnya Jakarta tidak menyurutkan niatku untuk datang menjemput rejeki. Singkatnya, aku pun akhirnya sampai juga ke tujuan. Kantor PT Anggoro ini letaknya persis di pinggir jalan besar, tapi bukan jalan utama. Dari luar, gedungnya terlihat cukup besar, walau bukan yang besar banget. Dan gedung ini bertingkat 5. Pagarnya sendiri cukup tinggi dan juga besar. Di pojok sebelah kanan ada sebuah pintu besi yang sepertinya diperuntukkan untuk keluar masuk orang. Dan aku pun kemudian berjalan ke situ. Dan ternyata pintu besi itu tidak terkunci. Sehingga aku pun bisa masuk dengan leluasa. Lalu setelah sudah berada di dalam, aku memperhatikan sekeliling. Di dekat gerbang ada pos kecil yang sepertinya adalah pos security. Tapi setelah didekati ternyata kosong. Tidak ada orang sama sekali di dalamnya. Halaman kantor ini juga cukup luas. Ada beberapa pohon besar dan juga rindang di beberapa sudutnya. Namun, halaman seluas itu tidak ada satupun kendaraan yang parkir. Sama sekali tidak ada. Bahkan, aku hanya melihat ada satu sepeda motor yang terparkir. Tepatnya di samping gedung. Selain itu, kosong. Ini kantor apa sih? Sepi amat. Batinku sedikit bingung. Ini kan hari kerja, bukan hari libur. Tapi kok sepi banget? Kenapa ya? Lanjutku sambil berkali-kali memastikan alamat kantor ini lagi, benar atau salah. Tapi akhirnya perhatianku tertarik dengan pintu besar yang ada di tengah-tengah gedung. Dan aku yakin kalau itu pintu masuk utama. Dan karena pintu besar itu kelihatan sedikit terbuka, aku pun langsung berjalan mendekati. Setelah persis berada di depan pintu, aku sedikit mendorongnya. Lalu pintu itu pun bergeser terbuka. Sekarang aku jadi bisa melihat ke dalamnya. Dan di sana ada sebuah meja resepsionis. Namun lagi-lagi dalam keadaan kosong. Sekitarnya juga kosong. Tidak ada orang sama sekali. Dan walaupun bingung,
Tapi aku masih mencoba berpikir positif. Jika mungkin saja para karyawannya sedang bekerja di dalam sehingga di sini sepi. Sedang berpikir begitu, tiba-tiba pintu yang ada di samping meja resepsionis ada yang membukanya dari dalam. Kemudian muncul seorang perempuan dari balik pintu. "Mas Aldo ya? Silakan duduk dulu, Mas." Begitu kata perempuan itu dengan ramah ketika melihatku sedang berdiri di depan pintu. "Oh, iya, terima kasih Bu," jawabku sambil melangkah masuk menuju kursi panjang di depan meja resepsionis. "Tunggu sebentar ya," ucapnya lagi. Lalu dia masuk kembali ke dalam melalui pintu yang tadi. Dan lagi-lagi aku sendirian. Ruang tunggu ini cukup besar. Ada lemari kaca besar di sebelah kanan ruangan. Dan di dalamnya berisi plakat seperti penghargaan. Ada juga benda-benda yang beraneka ragam. Kalau aku perhatikan lebih seksama, lemari itu sepertinya sudah lama tidak dibersihkan karena warnanya kusam tertutup debu tipis. Tapi aku tidak terlalu memikirkan akan hal itu dan masih terus memperhatikan sekeliling. Persis di sebelah lemari besar itu, aku melihat ada tangga yang aku yakin itu adalah tangga menuju lantai 2 dan seterusnya. Dan ya, hanya sebatas itu aku bisa lihat, karena selebihnya berbatas dengan pintu tertutup dan juga tangga. Menit demi menit terus berjalan, dan aku tidak juga dipanggil untuk masuk. Sesekali terdengar ada suara orang berbincang di balik pintu, tapi ya hanya itu saja. Setelahnya tidak ada orang yang muncul membuka pintu untuk memanggilku. Sampai akhirnya jam menunjukkan pukul 5 sore. Waktu itu kesabaranku sudah habis. Dan kalau sampai 5 menit lagi tidak juga diwawancara, aku akan pergi meninggalkan tempat itu untuk pulang. Tapi beberapa saat setelah berpikir seperti itu, akhirnya perempuan yang tadi muncul lagi dari balik pintu. "Mas Aldo, silakan naik ke lantai 2 ya. Nanti masuk saja ke ruangannya." Begitu katanya sambil menunjuk ke arah tangga. "Baik Bu, terima kasih," jawabku. Kemudian aku pun menaiki tangga yang letaknya di pojok ruangan. Tangga ini tinggi dan berbelok ke kiri. Tidak lama, aku sampai juga di lantai 2. Dan lagi-lagi, sepi. Aku tidak melihat ada orang sama sekali. Tapi di ujung kanan ada pintu. Mungkin itu adalah pintu yang dimaksud oleh perempuan di bawah tadi. Lalu aku pun melangkah menuju pintu itu. Karena perempuan yang tadi bilang aku boleh masuk ke dalam ruangan, ya sudah, aku langsung membuka pintunya. Syukurlah, setelah pintu terbuka, akhirnya aku melihat ada kehidupan. Di dalam ruangan lantai 2 itu, aku melihat banyak orang yang sedang berlalu lalang. Sepertinya mereka tengah sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Dan mereka ini berada di dalam ruangan besar yang terang benderang dan berdinding kaca. Sedangkan aku berada di sebelah dinding kaca, tepatnya di ujung lorong panjang. Di dekat pintu di sebelah kanan tempatku berdiri, ada sebuah ruangan kecil. Pintunya sendiri memiliki bagian yang berbahan kaca, sehingga aku dapat mengintip di dalamnya. Dan sepertinya ruangan kecil inilah yang akan menjadi tempat aku diwawancara. Sepertinya. Ketika masih agak kebingungan, ada seorang laki-laki keluar dari dalam ruangan besar di samping kiri, dan dia melihatku dari jauh. Laki-laki itu berpakaian layaknya pekerja kantoran, berkemeja putih dan bercelana panjang berwarna krem. Setelah melihat aku dari jauh, kemudian dia menunjukkan gestur tubuh seperti mempersilahkan aku untuk masuk ke ruangan kecil di sebelah kanan. Setelah mengangguk, aku pun menuruti permintaannya untuk masuk ke ruangan kecil. Di dalam, aku lalu duduk di kursi yang ada di samping meja yang bentuknya bundar. Aku baru sadar kalau ternyata di ruangan ini agak gelap, karena tidak ada lampu sama sekali. Penerangannya hanya bersumber dari cahaya luar. Ditambah lagi, udaranya juga pengap, karena tidak ada AC ataupun exhaust. Tapi ya sudahlah, mungkin lampu dan AC pendingin ruangannya sedang rusak. Lalu aku pun meneruskan melamun menunggu pewawancara. Waktu pun terus berjalan, dan lagi-lagi aku dibiarkan menunggu. Bahkan sudah nyaris 30 menit lamanya aku duduk di ruangan pengap ini. Kala itu, keringat mulai bercucuran membasahi tubuhku,
karena panas dan pengapnya ruangan. Aduh, pulang aja ah. Gila, ditanam gue di ruang pengap ini, batinku. Rasanya kesabaranku sudah habis, sehingga aku pun berniat untuk pergi saja dari tempat itu. Kemudian aku pun berdiri lalu melangkah mendekat ke pintu. Tapi sebelum keluar, aku mencoba mengintip dari lubang kaca yang memanjang dari atas ke bawah yang ada di pintu. Dan jantungku seperti berhenti berdetak dan keringatku turun semakin deras. Ketika aku melihat pemandangan di luar ruangan kecil di mana aku sedang berada. Karena ketika aku perhatikan benar-benar, ternyata itu sangat mengerikan. Ruangan besar yang di awal tadi aku lihat banyak orang yang sedang bekerja dan terang benderang, ternyata sudah berubah menjadi ruangan kosong gelap dan berantakan. Sama sekali tidak ada orang di dalamnya. Kosong. Wah, saat itu badanku benar-benar gemetar ketakutan. Aku semakin ketakutan lagi ketika tiba-tiba aku melihat ada sosok yang datang entah dari mana. Lalu dia masuk ke dalam ruangan besar. Sosok itu berkemeja putih dan sedang berjalan melayang masuk ke dalamnya. Namun tiba-tiba dia berhenti sebentar, lalu memalingkan wajahnya ke arahku, melihat ke tempat aku sedang mengintip. Dan beberapa detik kemudian dia bergerak lagi, berjalan melayang menuju ke tempatku. Iya, sosok itu melayang mendekatiku. Sontak, aku langsung membuka pintu lalu berlari keluar ruangan tanpa menoleh lagi ke belakang. Saat itu, aku terus berlari menuruni tangga menuju lantai 1, lalu keluar gedung menuju halaman. Ketika sudah berada di depan gerbang utama, ada suara teriakan yang memanggilku. "Mas!" katanya. Refleks, aku pun menoleh. Dan ternyata ada seorang laki-laki yang sedang berjalan ke arahku. "Mas, dari mana? Kok lari dari dalam?" tanya bapak itu. "Saya baru dari dalam, Pak. Mau wawancara, tapi ternyata gak ada orang," jawabku masih gemetaran. "Wawancara apa? Ini gedung kosong. Udah lama kosong. Gak ada siapa-siapa di dalam. Apalagi perusahaan. Gak ada," kata bapak itu lagi. Mendengar itu, aku langsung terduduk lemas. Selesai. Sekian cerita seram kali ini. Semoga bisa mencukupi asupan horor kalian malam ini. Jika kalian suka, silakan klik tombol like. Dan jika kalian berkenan, boleh banget dukung saya dengan cara klik tombol subscribe channel ini. Sugeng Dalu!